Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Hindrana dari Ilmu Kelautan C 2020. Di sini saya akan menjelaskan praktikum SIG dari modul 1 hingga 4. Di sini ada bab 1 yaitu pengenalan penginderaan jauh, bab 2 registrasi, digitasi, dan klip, bab 3 interpolasi, kriging, dan pemetaan klorofil A, dan suhu permukaan laut, bab 4 batrimetri, dan kartografi digital. Yang pertama ada bab 1 pengenalan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan alat ini penginderaan jauh atau sensor. Penginderaan jarak jauh sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengolahan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, foto geometri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Hal ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, maupun fenomena yang diinginkan atau dikaji. Salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan adalah citra Sentinel. Sentinel 2A dapat dimanfaatkan untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau atau waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove, mengetahui bentuk dan topografi pantai dan sebagainya. Di sini ada bab 2, registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi peta adalah suatu cara untuk menyamatkan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit, dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Registrasi peta merupakan step awal sebelum kita mengolah peta maupun melakukan digitasi. Registrasi peta ini bisa dilakukan di beberapa software seperti ArcView, ArcGIS, maupun MapInfo, Global, Mapper, dan sebagainya. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konservasi data analog meliputi objek-objek yang ada di dalam peta ke dalam format digital. Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer, atau dapat disebut sebagai perubahan data hard copy menjadi soft copy. Cara penyajian digitasi peta dari fenomena grafis di dalam komputer dapat dilakukan dalam dua format, yaitu raster dan vektor. Format raster adalah penyajian objek dalam bentuk rangkaian kel atau elemen gambar, sedangkan format vektor adalah penyajian dalam bentuk rangkaian koordinat disajikan dalam bentuk koordinat dari kedua ujungnya. Di sini ada tampilan format raster dan format vektor sebagai berikut. Penyajian peta sistem informasi geografis atau SIG dapat dilakukan dalam dua proses, yaitu melalui digitasi maupun dan menyapuan atau scanning. Yang pertama ada dengan digitasi, maka objek-objek di peta digambarkan ulang dalam bentuk digital menggunakan meja digitasi. Yang kedua, dengan teknik penyapuan atau scanning, objek-objek peta direkam ulang dengan alat optis semacam mesin fotokopi yang kemudian akan merubah data rekaman gambar ke dalam format raster. Yang ketiga ada
Bab 3 yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Proses interpolasi adalah mengisi kekosongan data dan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran kontinu. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk interpolasi seperti spline, inverse, IDW, kriging, dan natural Neighbor. Metode IDW dapat dikelompokkan dalam estimasi deterministik, di mana interpolasi dilakukan berdasarkan perhitungan matematik, sedangkan metode kriging dapat digolongkan ke dalam estimasi stochastik, di mana perhitungan secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Natural Neighbor adalah metode ini lebih sederhana, aproksimasi lebih halus. Interpolasi spline merupakan metode yang cukup baik untuk mengestimasi nilai yang terdapat pada sampel data. Pada teknik spline, model permukaan ini dihasilkan akan tepat melewati titik-titik sampel. Titik-titik ini merupakan teknik interpolasi yang cukup akurat walaupun data yang digunakan hanya sedikit. Klorofil merupakan suatu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oceanografi suatu perairan. Beberapa parameter fisika kimia yang mempengaruhi sebaran klorofil A adalah intensitas cahaya dan nutrien. Suhu permukaan laut atau SPL merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim wilayah Indonesia. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan adanya variabilitas iklim yang mempunyai dampak signifikan pada kehidupan manusia akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut menyebabkan perubahan pada iklim laut. Ada bab 4, yaitu batimetri dan kartografi digital. Peta batimetri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman survei batimetri, diantaranya untuk mengerukan pelabuhan, perencanaan pembangunan di bawah laut seperti pelabuhan, platform, sumur minyak. Pembuatan peta batimetri menggunakan ArcGIS dapat menggunakan data kedalaman perairan yang diperoleh menggunakan alat echosounder melalui jalur pemeruman. Data batimetri tersebut kemudian diubah menjadi kontur-kontur kedalaman sehingga dapat dilihat kedalaman dari suatu wilayah. Pemetaan digital adalah suatu proses pengerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatan baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Bahan kartografi adalah semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi. Peta penerbangan, pelayaran, dan angkasa, bola peta bumi, diagram balok, belahan, foto udara, satelit, dan foto ruangan angkasa, atlas, gambar udara selayang pandang, dan sebagainya. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.